Shalom, damai di hati. Senang secara pribadi boleh berjumpa lagi dengan jemaat Tuhan di Renungan Harian Keluarga Gemim Maranatha Pastaten edisi Jumat 29 Mei tahun 2026. Kita akan mengawali hari ini dalam ungkapan syukur menyambut hari yang baik yang Tuhan anugerahkan dengan firman Tuhan. Dan oleh karena itu sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Alkitab, mari kita berdoa. Di dalam anugerah-Mu, ya Bapa, kami boleh menikmati kehidupan dan keselamatan. Biarlah setiap umat-Mu yang boleh menikmati hari yang baru ini akan bersyukur kepadamu, bahwa Engkau baik, selalu baik. Kasih setia-Mu tidak akan pernah berubah dalam kehidupan orang-orang benar yang tetap mencari Engkau dan mau hidup di dalam takut akan Engkau. Biarlah setiap orang yang percaya selalu membuka hati untuk diperlengkapi dengan firman Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan untuk kami nikmati di hari ini. Firman-Mu adalah suluh dalam setiap langkah kehidupan kami, untuk kiranya menerangi setiap perjalanan kehidupan kami supaya kami tetap ada di dalam kebenaran Kristus. Oleh karena itu, nyatakanlah segala kehendak-Mu atas kami semua. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan setiap sapaan kasih-Mu yang akan mengubahkan kehidupan kami. Ini doa kami bersyukur dan kami terus bermohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman kebenaran dan kehidupan. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini yang memberkati kita semua dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-38. Firman Tuhan berkata demikian, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan hari ini mengangkat tema hidup baru dalam pertobatan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Seorang pria bernama Yusuf hidup lama dalam kebiasaan buruk. Mudah marah, berkata kasar, dan jauh dari Tuhan Allah. Suatu malam, ia mengikuti ibadah doa karena diajak temannya. Ketika mendengar khotbah tentang pertobatan dan kasih Yesus Kristus disalib, hatinya hancur. Ia menangis dan berkata, Tuhan, aku tidak bisa ubah diriku sendiri. Tapi kalau Engkau mau, ubahlah aku. Sejak malam itu, hidupnya berubah total. Ia menjadi pribadi baru yang lebih sabar, penuh kasih, dan setia dalam keluarga. Inilah gambaran dari pertobatan sejati. Dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 38, Petrus menjawab pertanyaan orang-orang yang hatinya terharu. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan terima karunia Roh Kudus. Ayat ini menunjukkan bahwa pertobatan bukan sekedar rasa bersalah, tetapi sebuah keputusan sadar untuk berbalik dari dosa dan mengikut Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pertobatan adalah awal dari hidup yang baru, bukan sekedar meninggalkan dosa, tapi juga menerima pengampunan dan kuasa baru dalam Roh Kudus untuk menjalani hidup dalam kebenaran. Baptisan menjadi simbol dari komitmen untuk mati dan bangkit bersama Yesus Kristus dalam kehidupan yang baru. Di dalam keluarga, pertobatan bukan hanya keputusan pribadi, tapi juga berpengaruh pada suasana rumah. Seorang ayah yang bertobat akan mengubah cara ia memperlakukan istri bahkan anak-anaknya. Seorang anak yang bertobat akan mulai taat dan menghargai orang tua. Dan ketika satu anggota keluarga mengalami pertobatan sejati, itu bisa menjadi titik awal bagi kebangkitan rohani seluruh isi rumah itu sendiri. Namun kita juga perlu mengingat bahwa pertobatan sejati tidak berhenti pada momen emosi. Itu harus diwujudkan dalam gaya hidup baru setiap hari. Memaafkan, rendah hati, jujur, dan tekun mencari Tuhan Allah.
Dalam rumah tangga, pertobatan ditunjukkan saat kita mengakui kesalahan kepada pasangan atau anak dan ketika kita memilih untuk taat kepada Tuhan Allah, meskipun bertentangan dengan keinginan daging. Hari ini, mari kita refleksikan, adakah dosa yang masih kita pertahankan? Adakah relasi dalam rumah yang perlu dipulihkan dengan pertobatan? Roh Kudus siap memimpin kita kepada hidup baru, asalkan kita bersedia membuka hati kita untuk Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita percaya di dalam kuasa Roh Kudus, hidup orang percaya yang mau taat dan setia kepada Tuhan akan diubahkan untuk memuliakan Dia dan hidup dipakainya untuk menjadi berkat. Tuhan Allah dimuliakan dan firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami percaya Roh-Mu tinggal di dalam hati orang-orang benar yang tetap menaruh setiap kehidupan hanya kepada Engkau. Nikmat dunia sekalipun tidak akan mempengaruhi kehidupan orang benar yang tetap mau hidup sebagai umat yang lahir baru, yang dalam kesetiaan, dalam komitmen melakukan apa yang benar di hadapan-Mu. Kami tahu begitu besar godaan nikmat dunia di tengah-tengah dunia ini, tetapi kami selalu berharap kepadamu ya Bapa, teguhkan dan kuatkan iman kami, bentengi seisi keluarga kami di dalam urapan kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam persekutuan keluarga di mana kami tinggal, kami berada, ada cinta kasih Kristus yang akan bersama. Ada rasa saling mengasihi dan mengampuni satu dengan yang lain, dan mengupayakan satu persekutuan kehidupan keluarga Kristiani yang berdoa, belajar firman, beribadah sebagai bentuk ketekunan kami untuk hidup di dalam persekutuan dengan Engkau. Kami yakin Bapa, Engkau sangat mengasihi kehidupan kami. Engkau mengasihi suami, istri, anak-anak di tengah-tengah kehidupan keluarga yang merindukan kehadiran-Mu setiap waktu dan saat. Kami bermohon dan terus berharap Engkau berkati kami semua di hari ini. Ketika kami mengawali segala sesuatu dengan firman-Mu, biarlah firman-Mu ya Bapa, yang boleh kami baca dan kami renungkan, akan semakin meneguhkan dan menguatkan iman kami, supaya perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini adalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu, menjadi sarana-Mu untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkat, mendatangkan cinta kasih, dan mendatangkan damai sejahtera. Kami percaya setiap pemberitaan-pemberitaan firman-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam persekutuan pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini Engkau berkati. Sehingga setiap hamba-Mu yang melayani, Engkau perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga dalam kehidupan sebagai orang percaya akan menikmati kuasa Kristus yang akan mengubahkan dan mengarahkan hidup pada pertobatan di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, biarlah hari ini yang akan kami jalani boleh membawa berkat bagi kami semua. Engkau berkati pekerjaan kami, Engkau berkati keluarga kami, Engkau berkati pendidikan anak-anak kami, apapun yang menjadi harapan dan kerinduan kami hanya bisa letakkan di dalam Engkau, karena kami tidak punya otoritas untuk menentukan langkah kehidupan kami, karena kehidupan kami hanya ada dalam perkataan firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau berkati ketika ada saudara-saudara kami yang hari ini berbahagia, karena Engkau berkenan kehidupan mereka diberkati, di usia yang boleh bertambah, kehidupan rumah tangga yang boleh diberkati. Bila segenap ungkapan syukur yang mereka nikmati, mereka ingat bahwa semua datang daripada kemurahan-Mu. Biar semakin diperlengkapilah segala ungkapan syukur untuk mereka juga hidup mengingat Engkau sebagai yang memberikan berkat bagi mereka di hari ini. Bapa, kami berdoa juga bagi mereka yang sementara bergumul dalam keadaan sakit, teguhkan dan kuatkan iman mereka. Manakala pergumulan harus mereka hadapi, biarlah kasih setia Tuhan tetap menyertai mereka. Dalam pengharapan ada kuasa Kristus yang ajaib, akan menjamah bagian tubuh yang sakit. Di dalam anugerah berkat-Mu, mereka boleh menyaksikan kebaikan-Mu. Dan mereka juga terus berpengharapan bahwa di dalam anugerah-Mu, mereka melihat kebaikan-Mu ya Bapa, yang tidak akan pernah berkesudahan, sekalipun di pergumulan sakit yang mereka hadapi, mereka percaya Tuhan pasti akan menyembuhkan dan memulihkan dengan cara-Mu yang ajaib.
Kami doakan untuk pemerintah bangsa dan negara kami, biarlah mereka juga menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Biarlah mereka selalu menjadi pemimpin yang mendasarkan kepemimpinan mereka pada kehidupan yang takut akan Engkau. Masyarakat juga diberkati dalam kehidupan bersama untuk saling menopang satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau boleh berkenan sehingga melalui renungan harian keluarga, melalui YouTube Gemi Marata Pasaten, semakin banyak orang yang diberkati dalam Tuhan. Berkati channel ini agar segala sesuatu yang boleh diberitakan menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkannya. Dan YouTube Gemi Marata Pasaten melalui tim RHK diberkatilah mereka semua. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Ini pengharapan hidup kami sebagai umat Tuhan. Doa dan harapan iman ini kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber kekuatan Tuhan dan juru selamat kehidupan kami yang hidup. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah kita telah mengikuti renungan harian keluarga melalui YouTube Gemi Marata Pasaten. Semoga ini menjadi bagian berkat bagi kita semua dan seisi keluarga kita. Selamat ya untuk menjalani hari ini dalam anugerah Tuhan. Tuhan berkati kita semua dan seisi keluarga kita. Shalom dan damai di hati.